Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prawinta Mamonto. Saya dari kelas B, Prodi S1 Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bab 6 mengenai aktivitas manufaktur yang berulang reflektif berhasil di Harlem Davidson. Sebagai bagian dari usaha manufaktur, lain dari manajemen, Harlem mengelompokkan yang memerlukan proses serupa. Hasilnya adalah sel kerja, menggunakan teknologi terkini kerja dalam satu lokasi melakukan semua operasi yang diperlukan untuk memproduksi sebuah model tertentu. Strategi proses. Strategi proses adalah pendekatan yang digunakan organisasi dalam mengonfirmasikan atau mengubah sumber daya yang ada menjadi suatu barang atau jasa. Tujuan strategi proses adalah untuk menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi keinginan konsumen dan spesifikasi produk yang berada dalam batasan biaya atau hambatan manajerial lainnya. Yang selanjutnya, 4 strategi proses. Hampir setiap barang dan jasa dibuat dengan menggunakan beberapa variasi. Dari satu di antaranya ada 4 proses. Yang pertama, fokus proses. Yang kedua, fokus yang repetitif. Yang ketiga, fokus produk. Yang keempat, fokus kontaminasi massal. Selanjutnya, pemilihan perlengkapan. Memilih perlengkapan yang terbaik memerlukan pemahaman individu khusus dan ketersediaan proses dan teknologi. Dalam era di mana teknologi berubah dengan cepat dan siklus hidup produk yang pendek menambahkan suatu fleksibilitas pada proses produksi bisa menjadi suatu keuntungan kompetitif. Mengubah proses atau perlengkapan bisa menjadi sangat rumit dan mahal. Menurut jenis pesanan pelanggan, yang pertama membuat produk untuk persediaan, yang kedua membuat produk untuk pesanan. Selanjutnya, perencanaan pelanggan. Perencanaan pelanggan merupakan teknik analisis proses yang memutuskan perhatian pada pelanggan dan interaksi penyedia layanan dengan pelanggannya. Selanjutnya, desain proses pada sektor. Yang terdapat dua desain proses pada sektor. Yang pertama, interaksi pelanggan dan desain proses, dan yang kedua, peluang untuk meningkatkan proses jasa. Selanjutnya, teknologi produksi. Yang pertama, teknologi mesin. Yang kedua, sistem identifikasi otomatis. Yang ketiga, pengendalian proses. Yang keempat, sistem penglihatan. Yang kelima, robot. Yang keenam, sistem penyimpanan dan perolehan kembali secara otomatis. Yang ketujuh, kendaraan terpadu otomatis. Yang kedelapan, sistem manufaktur fleksibel. Dan yang kesembilan, manufaktur terintegrasi komputer. Selanjutnya, rekayasa ulang proses. Artinya, memikirkan kembali secara mendasar dan merancang kembali secara radikal proses bisnis untuk menghasilkan perbaikan yang dramatis pada kerja. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam rekayasa ulang adalah, apakah proses didesain untuk menciptakan nilai konsumen? Apakah kita menciptakan keuntungan kompetitif dalam hal mutu, produk, dan kecepatan pengiriman barang dan jasa? Apakah proses itu membantu memenangkan order? Dan apakah proses itu memaksimalkan persepsi konsumen tentang nilai? Baiklah, itulah materi bab 6 yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.